Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat untuk Anda semuanya. Selamat datang di sesi perkenalan untuk mata kuliah Anda, Manajemen Lintas Budaya, dan adalah fasilitator di dalam kelas ini. Teman-teman semuanya, media ini kita siapkan untuk menjadi audiobook bagi Anda, memperkenalkan kepada Anda mengenai mata kuliah dan juga mengawali proses diskusi dari keseluruhan proses diskusi di manajemen lintas budaya. Tapi tentu saja karena levelnya adalah mengawali proses diskusi, dengan melihat video ini tidak berarti bahwa kemudian Anda mendapatkan total pengetahuan secara keseluruhan dan kemudian merasa tidak perlu untuk join di kelas. Anda melihat video ini menjadi initial knowledge bagi pembangunan pengetahuan Anda. Setelah itu, ayo join kita di dalam proses pembelajaran di kelas. Teman-teman semuanya, kembali kami ucapkan selamat datang di mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Dengan saya, Tur Nastuti, dan saya adalah fasilitator Anda. Sedikit perkenalan di awal dari pembicaraan secara menyeluruh. Saya adalah pengajar di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Kalau misalnya pas ada di kampus, mungkin Anda sering bertemu dengan saya ketika Anda berada di Selasar atau ketika Anda berada di lingkungan gedung Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya mengajar di Departemen Manajemen sejak tahun 2006 dan pertama kali sejak mengajar, saya langsung mendapatkan penugasan untuk mengajar mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Betul, mata kuliah sekarang sedang akan awali proses pembelajarannya. Nama mata kuliahnya adalah Manajemen Lintas Budaya. 2006 ketika saya mulai mengajar mata kuliah ini, tantangan bagi saya karena mata kuliah itu baru pertama kali ditawarkan, sehingga kita punya sepenuhnya keinginan, sepenuhnya kebebasan untuk mendesain isi dari mata kuliah tersebut. Minat mengenai manajemen yang saya dapatkan sejak saya menyelesaikan program S2 saya, di mana pada saat itu saya melakukan penelitian mengenai work-family conflict, betul, konflik pekerjaan keluarga, jadi sebuah konflik yang terjadi pada diri individu karyawan dewasa ketika dia menghadapi tekanan untuk berkinerja sebaik mungkin dalam posisi ketika dia berada di rumah dan dalam posisi ketika dia berada di pekerjaan. Ketika kondisinya baik, sesuatunya akan saling menguatkan. Tapi kalau kondisinya kemudian saling mengokupasi satu dengan yang lainnya, sehingga membuat seorang karyawan kebingungan untuk memenuhi semua tuntutan yang ada, maka yang terjadi adalah konflik peran. Riset mengenai work-family conflict ini saya untuk konteks karyawan Indonesia dan konteks karyawan Jepang, dan juga perbandingan di antara keduanya. Kenapa pada saat itu saya melihat bahwa fenomena riset ini menarik untuk diteliti, mengingat bahwa dominasi karyawan wanita yang bekerja itu mulai banyak, sehingga dinamika keluarga yang semula banyak ditentukan oleh domain laki-laki, sekarang juga turut ditentukan oleh domain perempuan. Sehingga laki-laki ataupun perempuan yang berada di sebuah keluarga dan mereka sama-sama bekerja, mereka akan terimbas banyak dengan kemungkinan memiliki konflik pada pekerjaan dan keluarga mereka. Di sisi lain, siapa tidak kenal Indonesia? Wah, kita sendiri, teman-teman. Dan siapa tidak kenal Jepang, negara tetangga kita, leading countries untuk konteks Asia. Indonesia memiliki kebiasaan untuk hidup secara kolektivis. Kedekatan adalah kedekatan dia dengan keluarganya. Sehingga saya berpikir dan didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwa kelekatan di dalam keluarga ini akan turut banyak dibawa di dalam kelekatan ketika mereka bekerja. Sehingga kita seringkali menemukan bahwa meskipun kedekatannya adalah kedekatan rekan kerja, tapi setiap kali ada ritual pernikahan, setiap kali ada ritual keluarga,
orang yang bekerja ini tetap saja kemudian akan mendekat ke arah domain keluarga. Sehingga saya melihat bahwa dominasinya akan cenderung ke arah tuntutan yang berasal dari keluarga. Sementara ketika kita lihat masyarakat di Jepang, kita melihat bahwa mereka workaholic. Mereka menggunakan kehidupan mereka untuk bekerja, sehingga domain pekerjaannya menjadi lebih utama. Dalam posisi untuk mengamati fenomena ini di dalam konteks work-family conflict, pada saat itu melalui riset yang dilakukan, saya mengamati bahwa kalau Indonesia, work-family conflict-nya akan lebih didominasi karena urusan pekerjaan yang urusan keluarga yang menginfluence pekerjaan, sementara kalau Jepang akan lebih kedominasi urusan pekerjaan yang akan menginfluence keluarga karena adanya perbedaan domain yang terjadi di sana. Nah, berbekal kepada perbedaan ini, saya kemudian mengawali untuk membangun ketertarikan di dalam penelitian-penelitian multibudaya. Dan ini yang menjadi dasar ketika saya diterima menjadi dosen baru 2006 di UGM. Kemudian saya mendapatkan penugasan pertama untuk menjadi pengajar di mata kuliah manajemen lintas budaya. Secara struktur pengetahuannya, pengetahuan di manajemen lintas budaya ini berkembang dari waktu ke waktu. Di awal ketika mata kuliah ini ditawarkan, desain utamanya lebih banyak memberikan pengetahuan mengenai managing business across countries. Jadi how to manage business in Indonesia, how to manage business in Japan, how to manage business in Europe, itu yang pertama kali berkembang di dalam mata kuliah ini. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan seiring dengan perubahan kurikulum yang ada di Departemen Manajemen FEB UGM, maka kita lebih utama mendedikasikan mata kuliah ini untuk menggabungkan antara ranah pengetahuan perilaku organisasional internasional dan manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi, kembali, selamat datang di Manajemen Lintas Budaya bersama dengan saya, Tur Nastiti, sebagai fasilitator Anda. Oke, bagaimana dengan mata kuliah ini, teman-teman? Teman-teman di kampus FEB UGM seringkali membuat istilah-istilah catchy untuk penyebutan nama mata kuliahnya. Ketika bisnis internasional dikenal dengan nama BINAL, ataupun kemudian manajemen strategik dikenal dengan nama Menstra, maka di manajemen lintas budaya dikenal dengan nama MALIBU. Jadi ketika teman-teman mendengarkan nama mata kuliahnya ada mata kuliah MALIBU, itu bukan berarti bahwa mata kuliah ini akan ditawarkan di sebuah tempat yang eksotik di ujung dunia sana, tapi mata kuliah ini merujuk kepada manajemen lintas budaya yang disingkat sebagai MALIBU. Siapa saja yang biasanya menjadi peserta dari mata kuliah ini? Biasanya yang menjadi peserta dari mata kuliah ini adalah teman-teman senior yang memang memutuskan manajemen sumber daya manusia, sehingga mereka menginginkan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih ketika mereka dapat basic understanding di perilaku organisasional dan juga human resources management, sehingga mereka menginginkan untuk yang terkait dengan pengetahuan yang ada di aspek internasional. Nah, teman-teman senior yang ada di manajemen sumber daya manusia biasanya yang ambil mata kuliah ini. Sementara saya juga di dalam kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa, saya juga menemukan teman-teman yang ngambil mata kuliah ini bukan dari konsentrasi manajemen, tapi dari konsentrasi yang lain, atau bukan dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia, tapi dari konsentrasi yang lain. Tapi teman-teman ini punya passion untuk mengetahui secara lebih detail apa sih yang menjadi kontribusi dari sumber daya manusia ketika mereka bekerja di dalam lingkup pekerjaan internasional. Jadi ada dua klaster kelompok mahasiswa yang biasanya tertarik sama kuliah ini. Yang pertama adalah teman-teman senior yang memang konsentrasinya di manajemen sumber daya manusia,
Dan yang kedua adalah teman-teman senior juga yang konsentrasinya tidak di manajemen sumber daya manusia ataupun tidak di manajemen, tapi punya ketertarikan yang lebih untuk belajar mengenai kontribusi manusia di dalam multinational enterprises. Mata kuliah ini sendiri, teman-teman, akan welcome untuk seluruh tipe mahasiswa ini. Selama Anda memiliki passion untuk belajar lebih, dapat pengetahuan lebih, dapat soft skill lebih mengenai manajemen sumber daya manusia di aspek internasional, maka please welcome, please join us, please we can study it together. Itu yang terjadi ketika saya welcoming teman-teman mahasiswa untuk gabung di kelas ini. Fokusnya adalah ketika kita mengawali langkah di dalam manajemen di dalam mata kuliah ini, kita harus sudah setting sejak awal bahwa kita akan bersikap terbuka pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat atau berakar di dalam ragam budaya. Jadi bersikaplah terbuka di dalam interupsi budaya sosial ataupun budaya organisasi ataupun budaya individu di dalam domain level kehidupan Anda, baik di level individu, level tim, ataupun level organisasi. Jadi bersikaplah terbuka kepada pengetahuan-pengetahuan mengenai ragam kebudayaan. Ketika Anda cukup punya imajinasi atau cukup punya pengetahuan, cukup punya pengalaman bergabung di dalam lingkup kerja tim yang menempatkan Anda di dalam konteks multicultural in terms of countries differences, in terms of budaya, maka gunakanlah imajinasi Anda tersebut, pengalaman Anda tersebut sebagai basic juga untuk mata kuliah ini. Namun di sisi lain, ini tidak berarti menutup setting pengetahuan dalam konteks pengetahuan Anda di subcultures Indonesia. Jadi teman-teman yang gabung di mata kuliah ini ada yang sudah pernah mengikuti KKN atau baru akan menjelang KKN. Nah, menjadi pengingat bahwa KKN ini juga bekerja di dalam ragam kebudayaan, bekerja dengan rekan lain yang punya ragam kebudayaan yang berbeda juga. Jadi notify juga bahwa pengetahuan ini akan mempengaruhi pembangunan pengetahuan Anda lebih di dalam keragaman kebudayaan. Jadi penekanan di sini bahwa ketika kita membicarakan keragaman budaya itu tidak hanya budaya yang berbeda lintas bangsa, dalam arti dikaitkan dengan pengetahuan Anda untuk working in multicultural teams in terms of budaya yang berbeda lintas bangsa, tapi juga kesempatan-kesempatan atau pengetahuan-pengetahuan Anda terkait dengan keterlibatan Anda di tim KKN atau tim peneliti, di mana anggotanya adalah teman-teman yang punya ragam budaya yang berbeda dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks ini juga menarik untuk menjadi dasar pengetahuan Anda, membuka pengetahuan Anda mengenai pengaruh kebudayaan di dalam aspek kehidupan Anda. Kalau kita lihat secara lebih spesifik kembali, maka mata kuliah ini akan mengajarkan kepada Anda mengenai pengetahuan-pengetahuan di perilaku nasional internasional dan juga manajemen sumber daya manusia internasional. Sehingga setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda akan lebih mendapatkan pemahaman mengenai apa sih pengaruh budaya di dalam kehidupan orang bekerja sebagai seorang personal, apa sih pengaruh budaya di dalam kehidupan tim yang bekerja di organisasi multinasional, dan apa pengaruh budaya di dalam organisasi bisnisnya itu sendiri. Jadi catatan, seringkali keragaman budaya di sini tidak hanya terkait dengan across countries, tapi juga across subcultures di dalam konteks kebudayaan di Indonesia. Yang kedua, yang akan Anda pelajari di dalam mata kuliah ini adalah selain pengetahuannya, Anda juga akan diarahkan untuk memiliki awareness, kepedulian yang lebih mumpuni tentang keragaman budaya,
lebih sensitif pada keragaman budaya ini, dan juga ujung-ujungnya kemudian mengantarkan Anda pada kemampuan untuk beradaptasi di dalam keragaman budaya ini. Oke. Dari tadi sudah disampaikan bahwa mata kuliah ini ngajak Anda untuk ngobrol di perilaku organisasional internasional dan juga manajemen sumber daya manusia internasional. Di subset perilaku organisasional internasional, Anda akan mengawali pembicaraan di mata kuliah ini dengan mengetahui dinamika apa sih yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang multibudaya. Anda akan diajak untuk memahami mengenai berbagai tantangan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan yang akan mempengaruhi organisasi-organisasi multibudaya. Setelah itu, Anda akan diajak untuk memahami apa yang dipahami sebagai budaya. Jadi catatan, budaya bisa melekat di dalam societal culture, budaya juga bisa melekat di organizational culture, dan budaya juga bisa melekat di individual culture. Setelah paham mengenai budaya, Anda kemudian akan diajak untuk memahami pengaruh budaya di dalam aspek individu seorang pekerja. Bagaimana budaya ini mempengaruhi komunikasinya, bagaimana budaya ini mempengaruhi negosiasi, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Anda akan diajak untuk mempelajari pengaruh budaya di dalam organisasinya. Bagaimana budaya ini mempengaruhi organisasi untuk memformulasikan strategi, untuk mengimplementasikan strategi tersebut, dan juga melakukan controlling. Dan tahapan akhir di dalam subset perilaku organisasional internasional, Anda akan diajak untuk memahami mengenai pengaruh budaya ini di dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Oke. Selesai pengetahuan tersebut, Anda kemudian akan diajak lebih detail di dalam konteks manajemen sumber daya manusia internasionalnya. Anda akan diajak untuk mempelajari mengenai apa sih yang harus dipahami di dalam manajemen sumber daya manusia internasional. Jadi catatan, ini organisasi punya karyawan yang punya latar belakang budaya yang berbeda. Tentu saja perbedaan dan kebudayaan ini akan mengaruhi berbagai fungsi yang ada di sumber daya manusia, seperti fungsi untuk melakukan rekrutmen, fungsi untuk melakukan seleksi, fungsi untuk melakukan training, development, career management, appraisal, compensation, dan juga labor relation. Jadi Anda akan diajak untuk memahami mengenai pengetahuan ini di dalam fungsi manajemen manusia, manajemen sumber daya manusia, tapi di dalam konteks organisasi-organisasi budaya. Di akhir dari pertemuan ini, Anda juga akan diajak untuk mendiskusikan sebuah kasus, di mana di kasus tersebut Anda diharapkan akan nyemplung real di dalam dunia nyatanya manajemen lintas budaya, sehingga membantu Anda untuk mulai menumbuhkan wisdom di dalam konteks manajemen lintas budaya. Oke, to sum up teman-teman, maka kembali selamat datang di kelas manajemen lintas budaya yang disingkat sebagai MALIBU bersama dengan saya Turnastiti, dan juga video ini tidak berarti membuat Anda nggak perlu datang ke kelas, tetap Anda diminta untuk datang ke kelas karena ini hanya sebagai pembantu awal di dalam proses pembangunan pengetahuan Anda. Mata kuliah manajemen lintas lebih sensitif, lebih punya pengetahuan, lebih aware, lebih adaptif dengan keragaman budaya yang ada di sekitar kita dan pengaruh budaya di dalam organisasi. Anda akan diajak untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan mengenai perilaku organisasional internasional dan juga manajemen sumber daya manusia internasional. Silahkan cek detail pengetahuannya yang saya sajikan di dalam PPT juga yang terlampir bersama dengan session video ini. Oke, kita diskusi lebih lanjut dan welcome to manajemen lintas budaya. Tetap semangat, tetap sehat dalam belajar. Sampai bertemu di dalam sesi selanjutnya. Terima kasih.